Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Syarwat Ardiansyah dengan NIM 2025-04-012. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas saya, yaitu merubah tabel 1NF menjadi 1NF, 2NF dan juga 3NF, dan juga beserta IRD relasinya. Nah, di sini saya mempunyai sebuah model data dari sebuah kafe. Nah, di sini data mentahnya atau tabel UNF-nya masih bertumpuk ya. Dari Andi memesan 2 menu dan juga Budi dan yang lain-lain. Kita ubah ke 1NF atau kita pisah-pisahkan menjadi satu-satu semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah 1NF. Nah, seperti ini. Setelah ini kita pisahkan mana saja yang bergantung ke satu. Kan ini masih bergantung ke ID pesanan semuanya. Nah, kita ubah. Nah, di tabel 2NF. Nah, di sini tabel pesanan nih. Tabel pesanan di sini mempunyai ID pesanan, nama pelanggan, meja dan pelayan, karena nama pelanggan berkaitan langsung dengan pesanan, begitu juga meja sama pelayan. Nah, terus tabel menu itu ada menu yang dipesan sama harganya. Nah, lalu di tabel detail pesanan ini ada ID pesanan, menu dipesan, dan jumlahnya atau KTY. Nah, lalu kita ubah ke tabel 3NF. Mana saja yang benar-benar bergantung ke satu primary key. Nah, ini dia. Saya lupa untuk menambahkan tulisan tabel 3NF, tapi ini tabel 3NF-nya. Di sini ada tabel pelanggan, karena nama pelanggan itu bergantung langsung dengan ID pelanggan. Lalu ada tabel meja. Tabel meja di sini bergantung langsung dengan ID pelayan. Lalu ada tabel pelayan yang ada ID pelayannya. Lalu tabel pesanan yang berisikan ID pesanan, ID pelanggan sama nomor meja. Lalu tabel menu, di sini ada ID menunya, nama menu sama harga. Lalu tabel detail pesanan, di sini ada ID pesanan, ID menu sama jumlahnya. Nah, lalu di sini ada relasinya. Nah, di sini pelanggan. Satu pelanggan bisa memiliki banyak pesanan, tapi satu pesanan hanya bisa dimiliki oleh satu pelanggan dengan minimal 0. Jadi tidak pesan pun tidak apa-apa. Lalu dari tabel pesanan itu akan menghasilkan meja. Jadi meja mana nih yang akan si pelanggan dapat. Nah, di sini tabel relasinya itu satu pesanan hanya bisa memiliki satu meja. Satu meja bisa memiliki banyak pesanan dengan minimal 0 untuk meja dan minimal 1 untuk pesanan. Nah, lalu di bagian pelayan dengan meja, di sini satu pelayan bisa di sini di meja sama pelayan, satu pelayan bisa melayani banyak meja. Satu meja hanya bisa dilayani oleh satu pelayan dan dengan minimal 1, dan pelayan dengan minimal 0 untuk pelayan dan minimal 1 untuk meja. Lalu di tabel detail pesanan, di sini detail-detail dari pesanan ya, dengan relasi satu pesanan bisa memiliki banyak detail pesanan. Satu detail pesanan hanya bisa dimiliki oleh satu pesanan dengan minimal 1 untuk detail pesanan dan minimal 0 untuk pesanan. Nah, lalu untuk detail pesanan dan menu, di sini satu menu
bisa memiliki banyak detail pesanan. Satu detail pesanan hanya memiliki satu menu dengan minimal satu untuk detail pesanan, dan menu itu minimalnya 0. Nah, kita lanjut ke data yang kedua. Nah, di sini ada sebuah model data toko sembako. Nah, di sini ada data mentahnya, itu ada ID transaksi, nama pembeli, barang, harga, dan KTY. Nah, di sini ini sudah satu NF ya, dan semuanya sudah satu-satu, tidak bertumpuk. Lalu di tabel 2NF ini ada, kita pisahkan dari yang mana yang bergantung dengan satu primary key. Misalkan di sini nama pembeli bergantung sama ID transaksi, lalu harga bergantung sama barang. Nah, terus di tabel detail transaksi ini jumlah sama barang tuh bergantung dengan ID transaksi. Lalu kita ubah lagi di tabel 3F ini. Nah, di sini ada 4 tabel, yaitu tabel pembeli, tabel transaksi, tabel barang, dan tabel detail transaksi. Di tabel pembeli ini ada ID pembeli, nama pembeli, alamat. Terus di tabel barang ada ID barang, nama barang, sama harga. Lalu di tabel transaksi ada ID transaksi, ID pembeli. Lalu di tabel detail transaksi ada ID transaksi, ID barang, dan juga KTY atau jumlah. Lanjut saja ke relasinya. Nah, di sini satu barang, di sini ada 4 ya. Satu barang bisa memiliki banyak detail transaksi, tapi satu detail transaksi hanya bisa memiliki satu barang. Untuk barang itu tuh memiliki minimal 0, lalu detail transaksi memiliki minimal 1. Nah, lalu di detail transaksi ini berhubungan langsung dengan transaksi. Nah, gimana ininya? Nah, satu detail transaksi satu transaksi bisa memiliki banyak detail transaksi, tapi satu detail transaksi hanya bisa menghasilkan satu transaksi dengan minimal 1. Nah, lalu lanjut ke transaksi dengan pembeli. Nah, satu pembeli bisa memiliki banyak transaksi. Satu transaksi hanya bisa memiliki satu pembeli dengan minimal 1 untuk transaksi dan minimal 0 untuk pembeli. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk tugas sistem balas data ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.